Halo sahabat OCLC, salam budaya. Tetap semangat ya. Di tengah pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar dan menggapai impian serta cita-cita. Pada kesempatan ini, kita bertemu kembali dengan Pak Iben dalam rubrik Seni Itu Asik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi seni budaya kelas 9, khususnya adalah materi seni rupa. Mau tahu seperti apa materinya? Silahkan tonton sampai akhir video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, pada kesempatan yang pertama ini kita akan belajar tentang pengertian seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah karya seni rupa pada bidang datar yang menampilkan unsur warna, bidang, garis, bentuk, dan tekstur dengan memperhatikan kaidah-kaidah estetika dan merupakan ungkapan ekspresi pembuatnya. Dalam hal ini adalah pelukisnya. Menurut dimensinya, seni lukis termasuk karya seni rupa dua dimensional atau karya seni rupa dwimatra, karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Sedangkan menurut fungsinya, seni lukis termasuk seni murni atau fine art, yaitu karya seni yang hanya mementingkan aspek keindahan atau estetikanya saja. Materi selanjutnya adalah tujuan berkarya lukis. Tujuan berkarya lukis adalah yang pertama adalah tujuan religius, yaitu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan kritik sosial atau media kritik. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan ekspresi atau curahan emosi atau perasaan pembuatnya. Kemudian yang keempat adalah tujuan komersil, yaitu untuk meraih keuntungan. Materi selanjutnya adalah aliran dalam seni lukis. Aliran dalam seni lukis dibagi menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Representatif memiliki bentuk objek yang nyata. Yang termasuk dalam aliran ini adalah naturalis, realis, romantik, ekspresionis, impresionis, dan surrealis. Kemudian yang kedua adalah non-representatif yang memiliki bentuk abstrak, di mana lukisan-lukisan pada aliran ini hanya berupa garis, warna, dan sebagainya. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan belajar aliran naturalis. Naturalis adalah corak lukisan yang menekankan objek sesuai keadaan alam atau natural. Objek yang ada di dalamnya cenderung memperindah objek aslinya. Pelukis yang beraliran naturalis antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryo Subroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Ruben, Konstabel, dan lain-lain. Realis, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realis antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dullah. Romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme atau romantik antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ekspresionis, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggunakan aliran ekspresionis antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Impresionis atau impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan sebagainya. Surrealis atau surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita,
Agus Kamal, Boyke Aditya. Aliran yang terakhir, non-representatif, adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif antara lain Wasili Kandinsky, Yohan Miro, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Muchtar, dan Sadali. Dalam berkarya seni lukis, tema merupakan salah satu unsur yang cukup penting. Ada beberapa pengelompokan tema yang biasanya dilakukan oleh seniman. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri, yang kedua adalah manusia dengan manusia lain, yang ketiga manusia dengan alam sekitar, kemudian yang keempat manusia dengan alam benda, kemudian 5 manusia dengan aktivitasnya, bisa juga manusia dengan alam khayal. Nah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar jenis-jenis seni lukis. Apa saja jenis seni lukis? Yang pertama adalah lukisan cat air atau akuarel. Kemudian yang kedua adalah mozaik. Kemudian yang ketiga adalah lukisan kaca. Kemudian yang keempat adalah lukisan batik. Mari kita bahas satu persatu. Lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan media cat air berupa sapuan warna tipis sehingga hasilnya tampak transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Kemudian yang kedua adalah mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Kemudian ada lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambung sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari seni arsitektur. Jenis lukisan yang keempat adalah lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutup permukaan kain dengan lilin atau malam. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Nah anak-anak, kita sudah belajar bersama materi tentang berkarya seni lukis. Untuk mendapatkan informasi seputar dunia seni, khususnya seni rupa, kalian bisa mengikuti atau subscribe di channel YouTube Rupa Guru Channel. Dan juga untuk mendapatkan materi yang lain, kalian bisa membuka website OCLC, Oncelo Learning Center. Nah, pada kesempatan ini, saya pamit undur terlebih dahulu. Kita berjumpa pertemuan berikutnya. OCLC, sahabat sejati meraih prestasi. Terima kasih.